Hai semuanya, selamat datang di Pintu Film. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan trilogi atau lanjutan film kedua dari The Red Redemption, yaitu dengan judul The Red 2 dan opening. Di awal film kali ini, kita diperlihatkan adegan dengan latar perkebunan. Lalu datang sebuah mobil yang sedang membawa Andy, yang sedang disekap dan diseret oleh anak buah bejo, menuju masa depan yang indah. Saat ditanya-tanya mengenai Andy mengambil alih usaha Tama, ketika percakapan beres, Andy pun ditembak dan masuk dunia isekai. Gue udah bilang, jangan khawatir. Enggak. Jangan. Adegan pun beralih ke Rama, rekannya dan Letnan Wahyu. Kita diperlihatkan karakter baru, yaitu Abu Nawar, lalu menyuruh rekannya untuk mengobati Bowo, yaitu rekan Rama. Yang satu lagi menembak Letnan Wahyu dan membuangnya di laut. Abu Nawar beralasan melakukan itu agar informasi Rama dan Abu Nawar tidak bocor ke polisi korup. Saya bisa jadi saksi. Lalu diperlihatkan Abu Nawar dan timnya menemukan mobil box polisi yang pernah dipakai di film sebelumnya dan ditemukan setumpuk mayat termasuk Sersan Jaka yang semuanya berjumlah 18 orang. Selanjutnya kita diperlihatkan Rama yang sedang berduka atas kepergian kakaknya Andi. Lalu scene pun beralih ke Rama dan Abu Nawar. Rama menanyakan siapa yang membunuh kakaknya. Lalu diberikanlah informasi siapa yang membunuh oleh Abu Nawar, yaitu Reza, sang polisi korup. Scene pun beralih ke Rama yang berada di penjara, yang sedang menyamar dan berganti nama menjadi Yuda. Tapi kita di sini memanggilnya Rama saja karena terdengar lebih akrab. Untuk mendekati anak buah Bangun yang bernama Uco. Saat Rama sedang makan, dia dihampiri oleh Uco karena Uco mendengar Rama menghajar anak buah Benny. Uco pun menawarkan perlindungan pada Rama asalkan Rama mau bergabung dengannya. Tetapi Rama menolak. Scene pun beralih ke lapangan. Rama mengawasi gerak-gerik anak buah Benny yang mencurigakan. Saat mereka mendekati terjadilah pertarungan antar geng. Saat Uco pingsan, Benny berusaha membunuhnya, tetapi Rama mencoba membantu Uco. Dan time skip, setelah 2 tahun, Rama bebas dari penjara. Dia dijemput oleh Uco untuk rasa berterima kasih karena telah menyelamatkannya, dan Uco mengajak Rama untuk bertemu dengan ayahnya. Saat Rama tiba di kantor ayahnya Uco, dia langsung diinterogasi dan disuruh buka baju. Rama pun malu-malu kucing dan sedikit curiga karena dia tidak suka adu pedang. Keesokan harinya, Rama, Eka, dan kedua bawahannya menemani Uco mendatangi sebuah pabrik untuk menagih uang setoran keamanan. Dan setelah uang itu diterima, tetapi menurut Uco uang itu kurang karena bos di situ memiliki usaha sampingan dan mengedarkannya di wilayah Bangun atau ayah Uco. Dan terjadilah sebuah pertarungan karena tidak terima uang setoran naik. Saat memberikan uang setoran pada ayahnya, Uco meminta bagian untuk memegang klien yang lebih besar. Namun ayahnya tidak menyetujui hal itu. Lantas dia melampiaskan kekesalannya ke karaoke. Saat Uco sedang menelpon seseorang, Rama memasukkan alat sadap ke dompet Uco. Beralih ke scene selanjutnya, di mana ayah Uco menyewa seseorang bernama Prakoso untuk memenuhi geng yang berada di bawahnya.
Lalu di suatu gedung, Uco bertemu dengan Bejo untuk membahas suatu hal. Namun tanpa diketahui Uco, Bejo memiliki niat lain. Setelah berbincang, Bejo dan Uco bekerja sama. Namun sebelum itu, Bejo memberi hadiah orang-orang yang telah menyerang Uco saat masih di penjara untuk dibunuh. Saya dengar koneksi kalangan atas. Ayahmu selesai kerja. Saat hendak membunuh Benny, Uco melihat lambang di tangannya. Lalu mereka semua mati di tangan Uco dengan leher disayat. Lalu setelah bertemu dengan Bejo, Uco bertemu dengan Prakoso. Lalu tanpa sepengetahuan Prakoso, Uco memiliki niat lain dengan bertemu dengannya. Prakoso pun diserang oleh suatu geng yang ternyata suruhan dari Bejo. Sampai saat akhir Prakoso tewas di tangan asasin atau bawahan Bejo yang paling kuat. Selanjutnya, saat berada di markas, Uco melaporkan bahwa yang membunuh Prakoso adalah geng yang merupakan sekutunya, yaitu geng Goto atau geng Jepang. Namun karena gagal mengadu domba, Uco keluar dari ruangan tersebut untuk mencari cara lain dengan menghubungi Bejo untuk terus melanjutkan aksi adu dombanya. Karena rencana ke-1 mereka gagal, yaitu dengan membunuh Prakoso, lalu Bejo pun mempunyai cara lain, yaitu dengan menggerakkan pasukannya untuk menyerang kelompok Goto yang berada di kereta dan mengincar orang-orang penting di kelompok Goto hingga memicu perang kedua kubu, yaitu Goto dan Bangun. Dan di saat yang sama, kita melihat Rama yang berada di taksi dan dia sedang diserang oleh orang-orang yang tak dikenal. Rama pun menghabisinya. Namun tanpa dia sadari, dia menghancurkan tempat usaha orang lain. Kemudian kita diperlihatkan Bangun dan Goto bertemu di sebuah ruangan untuk bermediasi berdamai. Anak Goto berkata, penyerangan anak buahnya adalah aksi pembalasan. Namun Uco berkata, peperangan ini yang memulai pihak Jepang yang menyerang Prakoso lebih dulu. Goto membantahnya bahwa bukan dia yang menyerang Prakoso. Shin pun beralih ke Rama. Rama menerima informasi bahwa yang menyerang Rama adalah polisi korup suruhan Reja. Lalu Eka menelpon menyuruh Rama membawa Uco pergi karena sedang dipukuli oleh ayahnya. Lalu kita diperlihatkan Uco yang sudah babak belur, kemudian datang Bejo dan anak buahnya mendatangi kantor Bangun. Uco yang telah bersekutu meminta maaf kepada ayahnya. Lalu tanpa diduga, Uco membunuh ayahnya. Rama pun datang dan meminta Eka pergi. Karena Rama kalah jumlah, dia pun tertangkap dan dimasukkan ke mobil untuk dihukum mati. Lalu Eka menyusulnya dan menabrakkan mobilnya. Di sisi lain, di kantornya Goto, dia mengetahui Bangun telah mati, dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Uco, dan pengkhianatan Reja yang telah bersekutu dengan Bejo. Lalu Goto pun menyatakan perang. Beralih lagi ke Rama dan Eka, di mana sudah aman dari kejaran para musuhnya. Di sini Eka mengetahui penyamaran Rama karena Eka pun dulunya sama dengan Rama, tetapi karena beberapa alasan Eka memilih setia pada Bangun. Eka pun keluar dan beristirahat. Rama pun berkomunikasi dengan Abu Nawar dan telah menjelaskan tentang Eka. Abu Nawar meminta Rama melacak Reza. Lalu tanpa lama, jagoan kita pun yaitu Rama berhasil menemukan keberadaan Reza, lalu menabrakkan mobilnya dan bertarung melawan anak buah Bejo. Di kamar kecil, Uco menemukan alat penyadap di dompetnya, namun Uco tidak tahu siapa yang menyimpan alat penyadap itu. Setelah Uco bergabung kembali ke meja Bejo, Uco pun menemukan fakta bahwa Benny adalah anak buah dari Bejo. Dilihat dari tato yang mereka punya yaitu sama, tato di lengan.
beralih lagi ke Rama yang melawan wanita Palu dan saudaranya si Baseball. Kemudian dilanjut dengan The Assassin. Lalu setelah pertarungan selesai, Rama mendatangi Bejo dan membunuh pengawalnya. Bejo pun melempar senjata ke Reza, namun berhasil ditangkap oleh Uco dan membunuh Reza. Dilanjut dengan Bejo, tak ada pilihan lain. Rama pun membunuh Uco. Setelah selesai, ketika Rama keluar, dia dihadang oleh pasukan Goto atau pasukan Jepang. Tamat. Ending yang sangat bagus. Bukan IQ 7 goblok. Ya oke gengs, mungkin segitu aja alur film dari kita, yaitu menceritakan Red Redemption 1 dan 2. Dan nantikan film berikutnya, yaitu film terbaru kita akan bahas, yaitu Serigala Langit. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini yang uploadnya setiap hari Jumat. See you next time, dadah.